Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel Happy Coding. Ya, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi data mahasiswa dengan Python. Untuk user interface-nya kita menggunakan GUI dan nanti kita menggunakan database MySQL. Yang pertama, kita download beberapa library terlebih dahulu. Kita download dua library terlebih dahulu. Yang pertama, kita download yang ini dulu. Kita download PIP install TK terlebih dahulu. PIP install TK itu apa? Ini adalah library untuk library GUI yang akan kita gunakan nanti. Kalau caranya dengan mengetikkan perintah ini ke dalam command prompt yang ada di laptop kalian. Diketikkan, karena saya sudah mendownload, jadinya sudah seperti ini. Jika teman-teman belum ada library-nya, maka silakan download lebih dahulu, di pause videonya sampai selesai baru kita lanjut. Kemudian yang kedua library-nya yaitu ini, PIP install below. PIP install below ini nanti untuk gambar yang kita gunakan nanti agar lebih menarik dalam aplikasi kita yang kita buat. Sama juga saya sudah menginstalnya. Jika sudah menginstalnya seperti ini. Jika teman-teman juga belum menginstalnya, maka install lebih dahulu, di pause dulu, kemudian nanti jika sudah maka kita akan lanjutkan kembali. Kemudian kita siapkan untuk database-nya. Yang pertama di sini saya akan membuat baru yang database-nya nama database-nya yaitu aplikasi siswa. Aplikasi manajemen siswa. Kemudian kita buat dengan tabelnya, nama tabelnya yaitu kita akan membuat dua tabel. Yang pertama untuk sistem login yang akan kita gunakan di aplikasi kita ini nanti. Yang kemudian kedua yaitu dua tabel, yaitu data untuk tabel untuk menyimpan data siswa-siswanya. Yang pertama kita buat untuk sistem loginnya kita buat namanya aja register. Tabel register. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian di sini kita perlukan ID, username, email, ID, password, dan kita kurang satu kolom lagi, kita tambah satu. Kita tunggu, yaitu konfirmasi password. Di sini saya menggunakan integer, biarkan. Username-nya varchar, email ID-nya varchar, password-nya varchar, konfirmasinya varchar juga. Di sini untuk tak ternilai, langsung API saja, langsung tak ternilai.
auto incrementnya di checklist. Kemudian di sini username-nya 30, email ID-nya bisa 100 saja nggak apa-apa, password-nya 30, sebanyak-banyak 30. Kemudian kita simpan. Jika sudah tabelnya terbuat, tabel registernya terbuat, kita akan langsung menuju ke file Python-nya. Kita akan membuat Python-nya. Kemudian kita buat file Python-nya dengan cara kita bisa di sini. Jika kalian teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code, langsung saja mengklik ini. Kemudian di sini saya membuat folder yang bernama YouTube. Kemudian di sini akan saya simpan semua file yang berhubungan dengan project kita nanti. Teman-teman bisa langsung saja di sini kita buat new file, yaitu aplikasi Python-ku .python extensionnya. Kemudian kita buka. Kemudian kita mulai mengimportkan semua library yang kita download tadi. Image take. Kemudian yang terakhir kita import satu library lagi. Oh ya teman-teman, tadi pada saat mendownload library, saya lupa menambahkan teman-teman harus mendownload library ini terlebih dahulu. Caranya sama, yaitu pip di dalam administrator pip install py-mysql. Tunggu sampai selesai teman-teman mendownloadnya sampai selesai, dan jika sudah selesai maka teman-teman bisa menggunakan library ini. Jika tidak, maka teman-teman tidak akan bisa terhubung ke database yang telah kita buat tadi. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya membuat kelas origin untuk dev. Oh, ini salah. Sorry. Kemudian self.root sama dengan root self.root title sama dengan login and
aplikasi. Kita berikan ukuran geometri ukurannya di sini untuk lebar layar saya polkan jadi penuh untuk layar laptop, jadi ukurannya 1366 dikali 700 ditambah 0 ditambah 0. Kemudian kita panggil fungsi untuk pertama kali pengeksekusian, yaitu self.login form. Kemudian kita buat fungsinya login form ini dengan membuat function yang bernama login form tadi, form self, karena passing parameternya self antar functionnya. Kemudian kita buat frame-nya untuk lebar jendela atau layarnya, tempat kita membuat nanti sebagai label, sebagai inputan untuk usernya. Di sini untuk loginnya frame login, saya berikan variabel frame login, kemudian gunakan frame widget frame dengan passing parameter self root. Background colornya di sini saya berikan white saja. Kemudian frame place ini untuk posisi di mana frame login ini berada di dalam layar kita gitu. Di sini saya memberikan ukuran x-nya dari 0, untuk y-nya mulai dari 0 juga, sampai di sini saya memberikan tingginya yaitu 700 dengan width atau lebar ini 1366, lebarnya sebesar lebar layar laptop kita. Di sini tidak memerlukan tanda petik, dan di sini menggunakan koma, dan juga di sini menggunakan koma. Ya, betul. Kemudian self. Di sini saya memanggil, di sini saya menyiapkan file baru. Ya teman-teman, di sini saya sudah mengkopikan, menyiapkan beberapa gambar untuk kita gunakan di dalam aplikasi kita. Gambarnya seperti ini. Tadi bisa dibuka. Nah, seperti ini.
ada beberapa pilihan gambar yang saya siapkan untuk aplikasi kita. Nah, kemudian cara menggunakan library image TK ini yaitu di dalam aplikasi kita, yaitu dengan menggunakan perintah self.image, parameternya self image variable, kemudian image TK yang kita importkan tadi dot foto image. Filenya apa? Filenya bernama apa? Filenya di sini saya menggunakan file gambar 2.jpg. Sesuaikan dengan nama extensionnya juga ya teman-teman. Nih di sini saya menggunakan gambar 2.jpg. Kemudian di sini img label frame login image self.image dot place x sama dengan 0, kemudian y nya sama dengan 0, height nya tingginya sama dengan 700. Di sini saya samakan dengan ukuran dari lebar dan tinggi frame login ya teman-teman. Di sini 1366 bitnya. Nah, apa yang dimaksud dari sintak ini yang saya tuliskan tadi? Di sini saya membuat variabel baru yang bernama img dengan widgetnya label, dan di passing parameternya menggunakan frame login yang telah kita buat tadi. Di dalam frame login nanti ada label, kemudian image tadi itu saya simpan ke dalam widgets label sebagai widgets label yang di dalam variabel image img. Di sini self image yang nama variabelnya self image tadi dengan memanggil file gambar yang bernama gambar2.jpg dengan lokasi atau tempat di mana mulai dari x-nya sama dengan 0, y-nya 0, tingginya 700 sampai width lebarnya 1366. Saya samakan dengan frame login. Kemudian jika kita ingin mengeceknya, jangan lupa kita membuat ini terlebih dahulu ke dalam file GUI, dan ini wajib hukumnya. Jika tidak, maka tidak akan jalan aplikasinya. TK aplikasi main loop.
di sini karena loginnya ini gede, karena loginnya kelas login yang kita buat tadi itu kecil tulisannya, jadi kita tulis kecil. Nah, jadi seperti ini. Maka kita bisa menjalankannya dengan cara di sini pada folder kita tuliskan cmd. Kemudian akan muncul command line dan kita akan Python, nama filenya apa tadi? Nama filenya aplikasi Python GUI, aplikasi Python GUI.py. Jangan lupa ekstensinya. Dan dijalankan. Oke, ternyata salahnya di sini. Di sini TK, image TK, TK-nya kecil, TK-nya kecil. Kita coba ya. Clear. Yes. Kita coba jalankan. Nah, ini muncul ya GUI-nya dan gambarnya sudah muncul juga. Nih, sini berbesar. Oke, kita lanjutkan. Kemudian karena kita untuk memasukkan data, menginputkan data dari user, kita menggunakan yang namanya field dan label untuk inputan dari user. Yang pertama itu bisa teman-teman mengetikkan seperti ini. Ya, terlebih dahulu kita membuat frame login terlebih dahulu ya, frame input login untuk tempat dimana kita tempat dimana label dan inputan dari user itu diletakkan. Jadi di sini saya menggunakan membuat variabel yang bernama frame input login dengan widgetnya frame dengan parameternya self root, background colornya white, dan kita atur juga untuk lokasinya atau posisinya, dimana X-nya itu di posisi 320 dan Y-nya di posisi 130, tingginya 450 dan lebarnya jangan lupa sama dengan sini sama dengannya 350. Dan yang di label sini kita parameternya frame input login, teksnya apa,
teksnya bisa kita tulis seperti ini, margin di sini. Dengan pengaturan font, kita bisa mengatur ukuran font, jenis font dengan mengetikkan perintah font seperti ini, dan jenisnya itu impact, ukurannya 32, kemudian bold. Kemudian kita font ground atau warna tulisannya kita kasih warna hitam. Dan backgroundnya kita kasih warna putih. Dan jangan lupa juga kita harus mengatur posisinya di mana. Di sini saya memberikan ukuran posisi X dan Y-nya. X-nya 75 dan Y-nya 20. Jika sudah dan ingin melihatnya hasilnya, kita bisa ke command prompt lagi, command prompt. Nah, di sini sudah muncul ya. Ini adalah tempat yang dimana frame input loginnya. Jadi posisi frame yang kita gunakan untuk sebagai label, untuk tempat sebagai label, tempatnya input, dan bottom nanti adanya di sini. Oke, kita close dulu. Kita close. Kemudian di sini kita membuat setelah label, yaitu label lagi untuk username dan password. Nah, ini label 2 sama dengan label. Label frame input login, parameternya teksnya yaitu username dan fontnya, untuk pengaturan fontnya kita bisa atur Kodi old style. Ini bisa teman-teman bisa menggantinya selera teman-teman ya. Di sini bisa Times New Roman juga bisa gitu di sini, tapi di sini saya menggunakan Goldie Old Style dengan ukuran fontnya 20 dan bold. Kemudian di sini saya atur FJ-nya itu orange red, dan background-nya itu white. Dan jangan lupa untuk posisinya, please. X-nya sama dengan 30,
Y-nya sama dengan 95 di sini saya. Kemudian untuk username itu kita menggunakan email ID yang tadi kita membuat email ID pada database dengan field yang bernama email ID. Nah, di sini kita menggunakan email ID kita buat variabelnya email text. Untuk input atau masukan dari user, kita menggunakan widget yang bernama entry, sama parameternya sama yang kayak di atas, label dan kedua label tadi. Kemudian kita juga bisa mengatur ukuran font, jenis font, dan sebagainya untuk entry-nya. Di sini saya menggunakan Times New Roman. Ukurannya 15 dengan bold. Sini dengan backgroundnya light gray. RIG light gray. Kemudian jangan lupa kita atur posisinya, self .email text .place, atur dimana x-nya itu sama dengan 30, y-nya 145, tingginya 270 dan width-nya ini kenapa ini height-nya 35, yang width-nya sorry jika saya sering typo ya teman-teman. Kemudian di sini saya membuat label lagi untuk passwordnya, label dan dan entry-nya kembali untuk password, label dan password entry. Nah, di sini kita bisa copy saja langsung di sini. Kita samakan saja. Nah, tapi di sini kita mengganti labelnya, label 3 agar tidak keliru nanti, tidak tertumpuk. Di sini password sama dengan pengaturan fontnya kita samakan saja. Kemudian untuk passwordnya di sini kita menggunakan password text. Oh ya, jangan lupa di sini kita atur tinggi.
X-nya yaitu 30, di sini Y-nya saya tambahkan 100 jadi 195, kemudian passwordnya itu 30 dan di sini Y-nya 20 245 dengan lebar dan tinggi sama. Kita save dulu untuk melihat hasilnya bagaimana. Kita buka command prompt-nya lagi atau command line-nya lagi. Nah, di sini keluar ya, teman-teman. Tapi kenapa kok entry-nya seperti ini? Kenapa ya? Di sini, kita lebarnya kurang lebar ya, teman-teman. Di sini head tingginya 35 tapi widthnya 35, lebarnya 35, jadi kita atur saja 270 untuk lebarnya biar lebar gitu ya, 70. Kita save lagi, kita jalankan lagi teman-teman aplikasinya. Kita cek apakah sudah benar. Nah, di sini ya teman-teman, untuk labelnya login di sini keluar, username passwordnya dengan fieldnya juga sudah keluar dan bisa diketik. Nah, sayangnya di sini passwordnya masih kelihatan. Kalau ini adalah password, tulisan passwordnya, nanti di belakang orang di belakang kita bisa melihat passwordnya itu apa. Nah, kita bisa mengakali ini dengan cara kita bisa menggantinya di bagian sini sebelum font untuk tampilannya show berupa bintang. Jadi setiap huruf yang dimasukkan oleh user maka akan digantikan sebagai bintang tampilannya. Kemudian jangan lupa di sini koma. Nanti akan terjadi error jika tidak ada komanya. Kemudian kita jalankan kembali untuk mengecek tampilannya apakah sudah benar atau belum. Yang tadi sudah berubah atau belum, field entry fieldnya sebagai password tadi sudah kelihatan sudah tertutup atau belum, sudah digantikan atau belum. Nah, di sini kita ganti. Nah, di sini apapun yang dituliskan oleh user, diketikkan oleh user, diinputkan oleh user, maka akan digantikan sebagai bintang. Jika mengetikkan 1, ya setiap hurufnya akan digantikan sebagai 1 bintang. Jadi orang yang di belakang kita tidak akan tahu apa passwordnya, gitu. Kemudian di situ tadi kita memerlukan button untuk login ya teman-teman. Di sini, kemudian di sini saya akan memberikan buttonnya dengan nama variabel btn1 dan dengan widgetnya yaitu button dengan passing parameternya frame, di mana letaknya yaitu disimpan di frame input login dengan teks. Di sini saya akan menggunakan fitur lupa password. Dan
sini command-nya akan mengeksekusi self.forget pass dengan pengaturan font dengan kursor, pengaturan kursornya itu hand 2 bertipe 2 dan fontnya kita atur. Di sini saya menggunakan Calibri. Untuk ukurannya 10. Backgroundnya yaitu white dan FG-nya untuk tulisannya FG, typo. Oke, sama dengan black. Kemudian BD-nya 0. Dan jangan lupa untuk posisinya btn1 dot place x sama dengan 125, y nya sama dengan 305 posisinya. Kemudian kita buat button lagi btn 2, atau enggak kita copy saja. Di sini kita copy ya teman-teman. Sini kita copy btn 2, kita ganti namanya. Kemudian frame login, teksnya kita ganti jadi login, dan command self-nya ini login. Kursor hand 2 tetap, Calibri-nya. Di sini saya menggunakan Times New Roman. Dengan fontnya berukuran 15. Background colornya menggunakan orange, red, dan FG-nya white. FG-nya menggunakan white, BD-nya tetap. Kemudian tapi di sini saya menggunakan ukuran lebar dan tinggi ya teman-teman. Height-nya yaitu 1, width-nya 15. Dan tak lupa kita atur posisinya di mana. X-nya 125, X-nya posisinya 90, dan Y-nya posisinya 340. Kemudian kita buat button satu lagi. Buttonnya kita copy dari sini saja. Yang untuk yang ketiga. Sama ini 3, ini 3.
Di sini tulisannya, teksnya belum registrasi, register dulu. Command di sini self-nya register dengan kursornya N2 tetap, fontnya Calibri, posisinya ukurannya 10, backgroundnya juga white, FG-nya white black, PD-nya sama. Kita samakan saja dengan yang ini, karena itu akan dari tiga button ini, hanya ini yang berbeda sendiri dari antara tiga ini. Kemudian X nya ini kita ganti 100, Y nya 390. Oke, sudah selesai. Kita set, kita cek apakah berhasil atau tidak. Oh, ada error. Oh, kenapa? Karena kita belum membuat fungsinya seperti ini, def login form seperti ini, karena di sini sudah mengarah ke function. Nah, berarti kita harus membuat function ini terlebih dahulu di bawahnya, nggak apa-apa. Jadinya gini, kita buat function def ini dengan parameternya self. Kita di sini print saja. Kita memastikan apakah ini benar jalan atau tidak. Print forget. Hanya melihat apakah ini nanti jalan atau tidak gitu ya teman-teman. Nanti fungsinya kita jalankan dengan fungsi sendiri. Kemudian di sini function login, def login dengan passing parameter self. Di sini kita print saja. Ini login. Kemudian yang kedua register, self register, def register sama kayak yang di sebelumnya, register self titik 2, jangan lupa kita print terlebih dahulu aja, sama ini register. Oke, kita save ya teman-teman, save terlebih dahulu, kemudian jalankan lagi di command line kita masing-masing. Tunggu sampai keluar apakah berhasil atau error. Ya, berhasil ya teman-teman. Di sini juga berfungsi, bisa mengetikkan, bisa memasukkan, dan inputnya berganti. Di sini bila kita klik lupa password, maka di command line di sini akan memprintkan tulisan yang bertuliskan forget password. Nah, begitu juga dengan login dan belum register ini, karena kita belum membuatkan logika untuk ketiga button ini ya teman-teman. Nah, jika teman-teman mengklik tabel button ini, ketiga button ini, maka akan mengeluarkan print sesuai dengan fungsinya tadi yang dipanggil. Nah,
di sini ketika saya mengklik lupa password, maka akan memprintkan forget password. Kemudian ketika saya mengklik login, maka akan mengeprint tulisan ini login. Dan kemudian kalau kita mengklikkan button belum register atau register dulu, maka akan muncul ini register, gitu ya teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu ya teman-teman. Untuk video kali ini kita sudah sampai kita bisa menampilkan GUI-nya, menampilkan fotonya dari folder kita ke dalam aplikasi yang kita gunakan di aplikasi, kemudian kita menampilkan form login di sini, kemudian kita membuat entry dan label juga untuk username dan password. Kita juga sudah membuat 3 button, lupa password, login, dan registrasi ini untuk registrasi. Nah, untuk part selanjutnya kita akan menambahkan logika pada tiga button ini ya teman-teman. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Happy coding, salam titik koma.